Jadi judulnya adalah kewirausahaan membangun lab digital menggunakan Monsoon Sim ya, dan bisa running simulasi game seolah-olah nanti mahasiswa bapak dan mahasiswi ibu itu bisa running virtual company dari startup hingga IPO menggunakan Monsoon Sim. Nah, dari startup itu memang benar-benar seolah-olah mereka benar-benar bikin bisnis yang kecil Bapak dan Ibu. Jadi Monsoon Sim memungkinkan, menggunakan Monsoon Sim itu sangat memungkinkan. Kita bisa minta mahasiswa-mahasiswi, ah ini anak-anak kalian minggu ini coba running bisnis pakai modal yang kecil ya, benar-benar kecil. Mungkin yang sudah customer mungkin sudah sering running games dengan default yang lain ya, biasanya itu modal bisnisnya besar ya, jutaan ya, 3,5 juta gitu biasanya. Nah, kalau main simulasi kewirausahaan itu benar-benar dari startup yang modalnya sangat-sangat kecil sekali. Jadi kita akan pakai gunakan uang itu dengan sangat bijak, jangan sampai uangnya kehabisan. Jadi kita bisa membangun ya dari benar-benar dari nol perusahaan kecil. Nanti kita bisa lihat juga dinamika-dinamika di dalamnya juga, bisa mengukur kinerja bisnis. Nanti kita bisa pakai beberapa KPI dan semoga bisa IPO ya Bapak dan Ibu. Jadi ini yang Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Jadi semoga enjoy. Kita akan mulai start start gamenya nih. Kita kasih judul namanya webinar entrepreneurship. Dan di seminar ini Bapak dan Ibu cukup melihat saya aja mensimulasikannya, tidak perlu join game. Itu ada sesi acara lain di setiap hari Rabu kalau Bapak dan Ibu visit di event websitenya Monsoon Sim. Nah, di sini ketika Bapak dan Ibu mau running kewirausahaan startup to IPO, Monsoon Sim itu sudah membuatkan skemanya. Kita ambil namanya course, official configuration, selalu di scroll sampai ketemu judulnya itu ini dia startup to IPO. Nah, sebelum di sini saya juga sekaligus mau menginfokan bahkan untuk yang sudah customer pun hanya beberapa dosen saat ini yang bisa running startup to IPO course, karena ini adalah semacam tingkatan selanjutnya ketika Bapak dan Ibu sudah menjadi certified facilitator. Nah, kalau Bapak dan Ibu ingin running simulasi game menggunakan startup to IPO course, Bapak dan Ibu wajib running bisnis kecil dahulu sampai bisa go public. Nah, biasanya kami ada training-training tersebut. Kalau Bapak dan Ibu butuh, nanti dari pihak kampusnya yang sudah bekerja sama bisa ngontak saya untuk Pandre bikinin game dong agar kami bisa running simulasi startup to IPO sehingga bisa go public, sehingga kami sudah certified namanya si 1000, sehingga setelah itu kami bisa running simulasi game startup to IPO. Jadi ini lumayan agak 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 ada requirementnya ya Bapak dan Ibu, yaitu C1000 certifications. Kebetulan saya punya C1000 certifications. Jadi tinggal di load aja di sini. Jadi nggak semua trainer bisa ngeload konfigurasi ini Bapak dan Ibu. Lalu ketika sudah di load itu semuanya skema dalamnya udah dibuatkan ya. Jadi kita memang tinggal tinggal main sebetulnya. Tapi saya buatkan dulu nama perusahaannya nih. Mungkin yang pertama nama perusahaannya Andre. Lalu yang kedua kita pakai nama perusahaannya Robot. Jadi at least biar ada satu kompetitor. Si Andre ini yaitu pembisnis awal, pembisnis muda misalkan, yaitu kita masukkan diri saya sendiri. Dan si robot ini saya akan masukkan satu buah robot. Jadi sambil Bapak dan Ibu mungkin yang belum subscribe juga bisa catch up ya, saya sambil repeat kembali ya. Jadi dengan Monsoon Sim Bapak dan Ibu bisa mensimulasikan permainan bisnis untuk mahasiswa-mahasiswi, dan topik kali ini bisa running bisnis entrepreneurship ataupun kewirausahaan, memungkinkan mahasiswa-mahasiswi di kelas running bisnis yang kecil dari basic banget dengan modal yang kecil sehingga bisa IPO ya, bisa go public. Tentu tadi juga saya udah infokan bahkan untuk yang customer pun harus required C1000 certification karena ini lumayan lumayan advance ya untuk tahap selanjutnya. Ini course-nya pun sudah dischedulekan semuanya, ini ada warna-warna yang sudah dischedulekan akan nyala di hari-hari berapa. Oke, si Andre sudah join, kita akan initialize. Kita initialize game dan kita akan visit si perusahaan si Andre. Jadi kita akan lihat di sini.
Saya akan visit. Jadi saya yang create games dan juga saya yang running. Oke, ini dia company saya. Nah, tentu benar sekali yang tadi saya bilang, untuk main startup to IPO modalnya sangat-sangat kecil Bapak dan Ibu, hanya 400.000 Singapura dolar. Jadi untuk running bisnis memang benar-benar harus yang hati-hati banget. Nih uangnya kecil banget, jadi jangan sampai nanti rugi. Jadi kita akan demokan ya. Pertama kita agar bisa bertransaksi kita harus butuh D1. Nah, ini sudah D1 ya. Sudah ada, baru mulai perusahaan saja sudah ada pengeluaran perusahaan 1.400 Singapura dolar. Jadi tentu kita akan running bisnis yang sangat kecil. Jadi saya akan memantau mungkin Bangkok dengan 50 meter dan 7 hari kontrak ya. Jadi kita approve di sini. Ini sudah terlihat akan dipotong 2.300-an. Nah, uangnya kecil, harus ada bayar di hari-hari awal. Kita next day dan open ya, Bangkok sudah open, sudah net profitnya sudah minus, cashnya kecil banget 300 ribuan. Kita coba lagi belanja agar kita punya revenue. Jadi misalkan kita belanja di sini, lalu kita yang kecil aja dulu yang 1.000 ya mungkin ya, karena memang benar-benar nih perusahaan startup nih si Andre ini kita approve. Ini udah 51.000 keluar uang. Kita next day lagi kita lihat ada revenue, cashnya 300 ribuan, masih oke cashnya. Dan kita cek retail sales and price-nya, sepertinya melon ini lumayan laris ya. Mungkin saya naikin harga 2 dolar untuk melon. Kita set price, saya mungkin restock sekarang mungkin 3.000 items masing-masing. Lagi-lagi perlahan-perlahan perusahaan startupnya kita klik submit, approve PO, dan kita maju ke D4. Oke, kita cek lagi penjualannya. Oh, melon masih sangat laku nih, padahal sudah dinaikkan 2 dolar. Saya naikkan lagi 2 dolar lagi. Kita set price lagi, kita belanja lagi ke Bangkok. Ini mungkin 1.000, dan ini 3.000. Kita submit, approve PO, dan kita next day D5. Oke, net profit sudah kita dapat di hari kelima. Revenue 250.000, dikurangin COGS, gross profit 100 ribuan. Dipotong OPEX yang kita sangat-sangat jaga OPEX-nya, dan didapatkanlah net profit 23.823. Cash-nya sudah 200 ribuan. Kita mungkin majukan lagi karena kita masih ada barang, nggak perlu belanja. Itu di D6. Oke, cash-nya nambah, revenue-nya nambah. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu udah sering running ini ke mahasiswa-mahasiswi. Nah, kita masuk ke modul finance sedikit ya. Inilah kita ngomongin terhadap perusahaan startup yang mau go public, karena kalau kita cek di share registry ya, di saham kita itu 100% masih milik kita, dan ini 400.000 yang diberikan oleh si dosennya nih, yang kreator gamesnya. Nah, nanti kita mau coba bagi-bagi si saham ya, tentu dengan tujuan nanti go public. Jadi nanti akan ada saham 20% untuk public, Bapak dan Ibu. Nah, mungkin kita butuh bantuan dana nih Bapak dan Ibu. Makanya nanti kita harus klik di finance, itu nama fiturnya funding. Di sini ada tiga investor Bapak dan Ibu. Dan ini lagi-lagi sudah default ya dari course yang startup to IPO yang butuh si 1000 certification kalau mau running ini. Jadi ada 3 investor. Nanti pasti mahasiswa akan lihat. Yang pertama itu paman Andre yang orang kaya, namanya Uncle Joe. Lalu ada investor yang kedua namanya Venture Capital E, dan investor yang ketiga namanya Venture Capital B. Nah, ini requirement-nya lumayan tinggi. Butuh revenue sekian ribu, butuh revenue sekian juta kalau mau dapetin dana investor. Nah, si Uncle Joe, sepertinya si perusahaan Andre yang lagi startup ini sudah lumayan memenuhi nih, karena di sini ada butuh revenue 10.000, sedangkan revenue-nya si Andre ini sudah 300 ribuan. Dan bisa minta investasi 1 juta sama si Uncle. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau lagi running perusahaan ya,
Misalkan kita mau running coffee shop, kita butuh dana, pastikan orang yang kita kenal dulu ya Bapak dan Ibu. Kalau kita mau minta bantuan dana, kita kita bilang ke paman kita ataupun orang tua kita butuh bantuan dana dong untuk running coffee shop. Saya bisa ngasih nanti saham kecil-kecilan lah mungkin 5%. Nah, jadi kurang lebih diskusinya nanti seperti itu. Jadi kita harus klik get funding yang seolah-olah kita ngobrol sama paman kita nih. Makanya di sini ada AI juga, ini sudah embed juga sama si versi terbarunya Monsoon Sim. Kita seolah-olah akan ngobrol sama paman kita nih Bapak dan Ibu. Jadi kita harus typing yang sopan karena ini paman kita dan kita lagi butuh uang buat perusahaan startup kita. Jadi kalau kita bilang langsung minta uang dong misalkan ya, minta uang dong atau pakai bahasa bahasa Indonesia, please misalkan ya give me money gitu. Misalkan 700.000. Lalu kalau kita submit, ini ada tulisannya bla 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 sekian. Kalau misalkan nggak bisa sanggup bayar, nanti kita harus balikin dananya. Kalau kita nggak nyentuh revenue-nya, ataupun kalau kita berhasil congrats, nanti kita akan masukin si paman kita itu dapat saham 5%. Jadi kita setuju, kita klik submit di sini. Kalau kita majukan 1 hari ke D7, ini harusnya ada respon penolakan ya, kita cek ya. Ini dia, ada respon penolakan. Sorry, nggak bisa ngasih, si paman nggak mau ngasih karena kalimat please give me money itu nggak clear sama nggak meaningful. Jadi ini salah satu tektokan yang keren di dunia Monsoon Sim karena kita bisa ada diskusi sama vendor, sama paman, sama misalkan B2B nanti klien kita minta majukan diperpanjang harinya dan lain sebagainya. Jadi sudah mulai mahasiswa ada interaksi di sana. Sambil saya mau ke paman lagi, mungkin si Bangkok kita restock lagi deh. Kita bisa ke restock lagi Bangkok, mungkin 3.000 apple, mungkin 1.000 jeruk dan 5.000 melon. Kita submit, approve, dan kita kembali ke finance. Yaitu kita akan ke funding lagi dan kita harus curhat di sini. Jadi kita harus curhat. Hi uncle, as you can see that I am now running new company. I need your help, uncle. Can you lend me some? Can you lend me 700,000 SGD Sing dollar so I can grow my small company. Ya, ini semacam curhat sama si uncle. 700.000 kita submit lagi, kita majukan lagi ke D8. Next day, kita cek lagi. Oh, ternyata ada current ratio-nya belum cukup. Mungkin kita running bisnis lagi dulu sebentar sampai D10. Jadi kita satu lagi. Atau kita tetap ngajukan dana tapi 600.000 aja. Oke, ini kita copy. Ctrl C, kita ke funding. Ya, mungkin 600.000 aja. Oke, kita ke sini. Lalu kita submit. Dan ini perjalanan panjang ya Bapak dan Ibu, ini baru investor pertama saudara, belum nanti ke investor venture E, capital E dan venture B. Sorry, pesannya not meaningful enough. Si paman kita lumayan agak tricky nih di sini. Kita coba lagi ajukan. Oke, kita cek lagi. Bahasanya kita cek. Hi uncle, as you can see that I'm now running new company. I need your help to increase my company. So can you lend me
600,000 so I can grow my small company. Koma di sini oke. Kita submit lagi, kita next day lagi ke day 12. Oke, good. Terlihat ya, paman kita butuh 3 kali datang, kita ke saudara, kita ngetok rumahnya, kita bilang Om Jo, saya lagi bisnis jus nih, butuh bantuan dana 700.000 tadi debt rasionya belum dapat, kita turunkan 600.000, kalimatnya kurang clear, kita ganti kalimat yang ketiga seperti ini kalimatnya Bapak dan Ibu, dan baru akhirnya dapat approve 600.000 nambah ke cash kita, jadi cashnya nambah di sini. Jadi memang benar-benar perusahaan yang lagi startup si Andre ini butuh bantuan dana, suntikan dana sebesar 600.000 Singapura dolar. Nah, karena kita auto record ya, jadi Bapak dan Ibu bisa buktikan sendiri, misalkan di laporan keuangan ada tambahan dana ya. Di sini sementara sifatnya masih pinjaman hutang, di sini adalah loan ya, loan outstanding ya. Di sini masih masuk. Tapi nanti kita lihat setelah revenue-nya bertambah, nanti dia akan dapat share registry sebesar 5%, nanti dia akan berubah lagi. Jadi kita harus running bisnis sampai kita dapat di sini fundingnya lagi adalah sampai 2.500.000 revenue agar kita bisa minta dana ke venture capital E. Nah, jadi kita akan running bisnis nih sekarang Bapak dan Ibu. Sudah ada duit 1,1 juta, kita buka another store. Mungkin Jakarta ataupun mungkin Ho Chi Minh. Kita rent di sini. 7 hari kontrak, submit, approve PO, kita another location, Jakarta, 7 hari kontrak, submit, dan another approve, next day. Oke, revenue-nya nambah, kita belanja, kita minta diskon juga di sini. Please give me 15% discount. Kita submit. Sambil belanja yang harganya belum dapat diskon. Yang Bangkok sama, ini udah dapat uang sekarang 5.000, submit, approve PO. Lalu sekarang ke Ho Chi Minh sama 5.000, submit, approve PO, dan nextnya ke Jakarta. Kita ganti lagi Jakarta 5.000, 5.000. Submit, approve PO, kita next day di day 14. Nah, jadi ini kan run one day ya dengan cara run simulation, jadi memang sangat-sangat cocok ya Bapak dan Ibu. Revenue sudah 900 ribuan, masih kurang 1,5 juta lagi. Kita lihat di retail sales and price, mungkin ada yang bisa kita naikin harganya. Oke, si Bangkok ini mungkin masih kita naikin terus. Lalu si Ho Chi Minh-nya ini apelnya ini bisa kita naikkan. Laku banget 1.200, dan terakhir si Jakarta masih standar. Next day 15. 1 juta revenue. Ada yang perlu di restock belum? Next day lagi day 16. 1.100.000. Next day lagi day 17. Ada info transactions di sini. Enggak, masih yang in progress dari Uncle Joe. Oke, day 17, apakah ada produk yang habis? Masih aman. Kita maju day 18. Apple-nya Bangkok sudah mau habis, kita maju dulu aja. Oke, kita lihat 1,5 juta sekarang. Mungkin saya mau cek lagi sales and price-nya. Overall aman harganya. Mungkin kita belanja dulu deh Bangkoknya. Bangkoknya 5.000 apple dan 5.000 melon. Lalu Ho Chi Minh-nya mungkin kita bisa belanja. Sudah dapat diskon. 6.000 lagi minimal. Mungkin kita coba belanja di sini dulu.
Kita belanja selalu 5.000, jadi kita nggak dapat diskon Bapak Ibu. Oke, ini 3.000, 1.000, 1.000, submit, approve PO, dan kita belanja lagi untuk Jakartanya 3.000, 1.000 jeruk, dan 1.000 melon. Kita submit, approve PO, kita majukan ke D20. Oke, dan kita minta negosiasi diskon lagi sama vendor kedua. Mungkin 10% aja. Please give me 10% discount. Submit, next day 1,7, next day lagi 1,8 juta, dapat 10% diskon tapi nunggu barang habis aja. Nextnya akan terus pakai vendor 2. Oke, 1,9 juta, 2 juta revenue. Oke, 300.000 lagi Bapak Ibu, aman. Kebetulan Bangkoknya habis, saya restock dulu ya. Ini biar dapat diskon untuk menekan harga modal kita. Jadi ketika disubmit di sini ada tulisannya nih, harganya langsung turun ya karena dapat diskon. Di sini dia. Di sini normalnya 15, 17, 19. Kalau kita submit dan next day, itu harga cost kita pasti langsung turun Bapak dan Ibu di day 26. Ini langsung turun ya. Dan karena ini startup to IPO course, itu langsung udah ada schedule di day 25 atau 26, gudangnya nyala sama grosirnya nyala. Jadi kita nextnya bisa ekspansi, cari klien. Jadi sementara masih main retail dulu aja. Kita target dapat dana dulu aja dari nextnya. Oke, 100.000 lagi bisa minta. Oke, 2.500.000. Kita sekarang maju ke funding lagi dan terbuka Bapak dan Ibu karena syaratnya sudah terpenuhi. Ya. Jadi sekali lagi main kewirausahaan pakai Monsoon Sim, entrepreneurship, benar-benar perusahaan kecil, perusahaan startup. Dan kalau Bapak dan Ibu mau, terutama yang sudah customer mau bisa ngajar seperti ini, Bapak dan Ibu butuh main seperti ini dulu sampai IPO Bapak dan Ibu. Nanti kalau mau bisa main sampai dapat IPO bisa ngontak saya mungkin setelah acara. Untuk yang lainnya non customer ya semoga tertarik mengajar hal yang baru menggunakan simulasi Monsoon Sim. Di sini kita mau funding lagi, langsung kita cari venture capital revenue-nya sudah terpenuhi. Kita ke next step di sini dan ditargetkan 6 juta revenue dalam 30 hari, 9 juta atau 12 juta. Mungkin karena saya lagi main sendirian simulasi yang kecil-kecil aja 9 juta. Yes, saya akan achieve. Kita klik submit dan dikasih lihat juga investornya minta 10% saham, minta share langsung direct di awal. Dikasih uang tapi minta 10%. Dan si paman karena kita sudah berhasil, dia langsung dapat 5% juga. Ketika kita klik agree di sini, kita next di day 30, uang kita akan bertambah Bapak dan Ibu jadi 3.190.000 dan di share registry kita ada 2 investor. Yang pertama paman kita yang sangat ngebantu dari awal yang ngasih 600.000 dan yang kedua adalah 10% untuk si venture capital 1.800.000 SGD. Nah kalau ada pertanyaan kenapa ini nggak 5% janjinya ke paman, ini karena ada pemangkasan ya, pengecilan akibat ada investor yang lebih besar. Jadi ketika investor yang lebih besar datang 10%, maka dia akan secara otomatis mungkin setelah diskusi ada penurunan dari share-nya si Uncle jadi 4,5% dan punyanya Sayed dari 100% jadi 85,5%. Jadi bisa dibayangkan running bisnis ternyata nggak semudah itu Bapak dan Ibu. Kita harus punya uang
dan cari investor, investor cari sana sini ditolak, kita nyari keluarga kita, dan kita nyari venture capital, dan dia minta langsung 10% di awal. Jadi langsung bagi-bagi share. Ini bahkan masih jauh dari IPO ya, karena kalau IPO itu share-nya untuk public ya, untuk go public. Nanti nanti kita infokan 20% share untuk IPO itu untuk public. Oke, dana udah datang ya. Kalau kita cek finance report itu uangnya si yang load outstandingnya si paman sudah hilang ya. Dan di sini langsung dapat additional, dapat tambahan. Kalau kita klik di sini ya 1,8 dari venture capital E dan 600.000 dari si paman kita tadi. Jadi semuanya sudah auto record. Jadi kita dapat uang nih, sekarang jadi 3 juta, bisnisnya mulai melebar, secara cost-nya si gudang sama B2B-nya auto nyala, maka langsung next step-nya adalah kita buka warehouse. Jadi memang memang seperti itu, kita udah didesainkan sama Monsoon Sim Bapak dan Ibu, dan kita langsung buka 1000 meter, submit dan approve, dan kita majukan ke day selanjutnya, D31, dan belanja procurement ke warehouse. Ini mungkin kita bisa belanja 50.000 dulu ya. Kita masih meraba-raba nih uangnya cukup nggak nih dapat dari si investor. 2.100.000 akan bayar, cashnya kita 3 juta, kayak sepertinya aman, kita ambil dan kita majukan. Mungkin kita sambil belanja ke toko, Bangkoknya butuh sepertinya. Kita pindah ke retail, kita ke retail procurement, kita cari yang 10% diskon. Bangkoknya Apple 5.000, yang ini 1.000 aja. Ini kita mau menuju next target revenue untuk dapetin venture capital B. Kita procure lagi untuk Ho Chi Minh-nya. Bangkoknya kita ganti ke Ho Chi Minh. Ini 5.000 juga. 5.000 juga. Dan ini 3.000 deh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa overstock sedikit. Dan terakhir kita punya Jakarta 5.000 dan 1.000. Ini 5.000 ke Jakarta, ini 1.000. Maaf, ini 5.000 dan ini 1.000. Kita submit, kita approve PO, kita maju ke D selanjutnya. Gudang kita Bangkoknya nambah 321, D32. Oke, cash kita berkurang, tapi nggak apa-apa, kita punya barang di Bangkok. 50.000 apple, 50.000 jeruk, dan 50.000 melon. Untuk retailnya, sales and price-nya aman. Jakarta jeruk kayaknya harus diturunkan sedikit biayanya. Harga jualnya ini salesnya kecil. Nah, jadi sama, tetap harus ada analisa pasar Bapak dan Ibu. Kita sekarang next ke grosir, kita cari penawaran dengan modal seperti ini, kita cari klien. Jeruk bisa nih kita ambil satu, kita alokasikan, kita ambil dari gudang Bangkok, kita klik di sini, kita allocate, dan kita maju ke D selanjutnya. Sekarang D33, oke. Saya penasaran untuk si funding venture capital B itu butuh revenue 6 juta ya. Dan kita cek yang di transactions di sini, ini masih in progress yang venture capital B, ada targetnya. Target revenue ini tadi ya tadi. Oke, ini masih aman. Semoga kita bisa tembus berapa ini tadi venture capital B? 6 juta revenue. Masih 2.700.000 lagi ya. Keep with me Bapak dan Ibu, kita cari 2 juta lebih. Kita cari B2B lagi. Kita next lagi, kita mau jual apple dan melon, masih ada. Jeruk ada nggak 27.000? Oke. Apple 17.000, oke. Kita ambil. Kita alokasikan. Kita dari Bangkok. Kita next, kita allocate lagi. Kita maju ke D34. Oke, cashnya udah nambah juga. Revenue sudah nambah 4,4. Mantap, kita cari lagi. 33, 10, dan 50.000. Melon mungkin. Apple kurang barangnya. Jeruk 27.000 nggak ada barangnya. Mungkin
Melon 10.000. Oke, kita ambil melon 10.000. Kita alokasikan dari gudang, kita ambil, kita allocate. Kita maju lagi ke D35, kita pantau lagi tokonya karena retail kita habis. Kita cek, kita belanja lagi 5.000 masing-masing toko. Nah, ini proses bisnis seperti biasa yang Bapak dan Ibu sudah ajarkan ke mahasiswa-mahasiswi. Tapi kita lagi ngejar revenue agar bisa dapat investor kedua. Ini 5.000 lagi. Dan approve lagi. Dan kita ke Jakarta lagi. 5.000. Ini 3.000, ini 5.000. Submit. Approve PO. Dan sepertinya bisa belanja lagi deh. 5.000 lagi. Untuk yang gudangnya. Di vendornya, pilihnya vendor 1, diskonnya lebih besar. 50.000, 50.000, 50.000. Submit, uangnya 21, kita punya 27. Centang, maju ke D36. Oke, D36 5,1 juta untuk revenue 900.000 lagi Bapak dan Ibu. Tetap bersama saya, kita cari, kita jual melon 57.000 lagi. Oke, kita deal di sini. Kita kirimkan, kita allocate. Kita next day lagi D37, revenue-nya nambah, kita cari B2B lagi 83.000 apple. Oke, ini 48.000, kita ambil, allocate pack and ship, cari, kita allocate. Di sini next course-nya itu modul produksinya nyala Bapak dan Ibu, jadi bisa mainin produksinya juga, tapi saya belum ke arah sana dulu. Kita mau kejar cepat dan revenue udah nambah 6 juta. Oke, revenue 7,3, kita cek lagi finance, funding, dan dan ini sudah sesuai target, kita bisa minta cari investor lagi untuk venture capital B. Di sini syaratnya nambah nih Bapak dan Ibu. Kita klik next step. Targetnya kita paling kecil lagi. Di sini syaratnya dua. Yang pertama harus profit, yang kedua kita harus R&D investment. R&D investment itu salah satu dari fitur di modul finance-nya juga. Jadi kita harus ada R&D investment, kita klik submit di sini dan sama dia juga minta saham 10%. Kita klik agree di sini, kita majukan ke D40. Uang kita nambah dan share registry kita juga nambah. Ini ada penurunan, ini ada penurunan dan ini jadi 10%. Company valuation kita 42 juta ya, ini 4,2 juta dibagi 10%. Oke, nah di momen ini kita harus mau ke IPO boleh cek, yaitu syaratnya adalah 25 juta revenue. Oke, jadi sekarang 7 juta, kita mau cari 17 juta lagi Bapak dan Ibu ya. Kita coba berbisnis lagi agar next step terakhir adalah kita mau coba IPO. Oke, kita lanjut lagi, kita retailnya masih aman, kita ke grosir, kita cari lagi di B2B B2B. Kita cari B2B Apple 54.000 kurang, melon 39.000 kurang, atau kita restock dulu ya. Orange juice 45.000 ada barangnya. Orange juice 45.000 kita ada barangnya, deal. Kita allocate pack and ship, cari dari gudang, kita allocate. Saya agak karena main sendirian, marketing sama produksinya saya nggak mainkan ya, atau nanti mungkin di akhir-akhir saya mainkan. Saya mau cari 25 juta revenue dulu Bapak Ibu. Di sini oke, mungkin kita restock dulu si gudangnya, tambah lagi 50.000 lagi. Pak, Halo Bu Elsa, ada pertanyaan? Kita kalau mau break dulu 1 menit, kalau ada pertanyaan silakan. Ya Bu Elsa? Bu Elsa dari Parayangan nih, customer juga.
Bu Elsa sudah si 1000 certified belum? Belum Pak. Belum ya? Iya, Mau main ini nanti biar mau certified? Pak. Mau Pak. Nanti Nanti, mau Pak. nanti Iya, kita, siap. nanti saya kasih aksesnya. Nanti Iya. tapi solo game ya. Oh, Dan oke. karena free certifications, jadi saya nggak, ibu kan bisa sambil nonton dari sini juga, ada rekamannya juga. Ibu tinggal ngikutin polanya aja, nyari uang nanti sampai IPO, nanti setelah itu kasih saya bukti screenshot. Kalau ibu sudah go public, nanti langsung kami kasih akses si 1000-nya. Oke, Pak. Ya, lanjut, mencari 25 juta revenue. Oke, kita cari B2B lagi ya tadi ya. 85 melon 47.000 aman melon. Kita bisa ambil. Allocate pack and ship. Nah, ini lumayan prosesnya agak agak panjang nih. Saya klik di sininya, semoga jangan bosan ya. Saya kejar 25 juta soalnya. Retail masih aman. Saya cari lagi yang lain. 856536. Oke, dapat sini. Karena lawannya robot, sepertinya robot juga bengong aja nih. Jadi seperti bisnis sendiri. Hampir 10 juta. Oke, hampir 11 juta revenue. Oke, tokonya udah mulai habis lagi. Kita kembali ke toko dulu. Nanti habis itu kita kembali ke gudang B2B lagi. 5.000, 5.000, 5.000. Submit, centang. Kita ke toko kedua. 5.000, 5.000 lagi. Submit, approve, dan kita ke toko ketiga. 5.000, 1.000, dan 5.000. Sambil cek lagi B2B-nya. Melon 4.700 ambil aja deh. D46, oke, 11 juta revenue. Jeruk, oke, 326531. Oh, melonnya kecil-kecil. Jeruk dapat ada 65.000. Kita allocate. Oke, hampir 12 juta. 12 juta, oke. Kita belanja lagi dulu aja. Mungkin, 60, 80, 60. Submit, approve. D49, cari lagi. Hampir 13 juta. 92, 97, 91. Wow. Oke, kita resiko sedikit. Lumayan ini. Kita belanja 20.000. Approve. Majukan hari. B2B. Dan kita kirim 99.000. Allocate. Dan terima uang. Hampir 13 juta. Kita cari B2B lagi. Jeruk dan melon 90 ribuan. Melon 46.000 ambil. Jadi ini prosesnya agak dipercepat ya. Nanti Bapak dan Ibu tentu ke mahasiswa-mahasiswi, timnya banyak. Jadi nanti mahasiswa-mahasiswi lumayan rebutan untuk B2B-nya, untuk produksinya, untuk bisnis tokonya dan lain sebagainya. Jadi mencari 25 juta pasti agak lebih panjang nanti ketimbang proses saya saat ini. Dan seru, nggak usah khawatir. Oke, jeruk masih ada 97 dan 45. Melon. Melon, oh tinggi.
Ini aja deh. Menuju 25 juta revenue. Oke, hampir 16 juta. Apakah ada jeruk 80 ribuan nih? Jeruknya kecil-kecil semua. Kita restock lagi dulu deh. Agar bisa apple dan melon. Apple 80 ribu, melonnya 50 ribu. Approve, kita maju ke D56. Barang sudah datang, kita kembali ke B2B. Retailnya agak ditinggal, kita buru-buru dikit. 93 ribu melon dapat. Kita alokasikan. Allocate. Dan maju D57. 93 ribu apple, 87 ribu jeruk. Oke, ambil satu di sini. Allocate lagi. Hampir 18 juta. 18 juta 200. Mungkin kita cari apple dan jeruk. Apple 93, jeruk 65. Oke, dapat sini satu. Ini kalau B2B mahasiswanya banyak, rebutan susah dapatnya nih. Kita ke toko dulu deh. Tokonya nganggur nih. 5.000, 5.000, 5.000, submit, approve, dan ke Ho Chi Minh. 5.000 lagi. Oke, perusahaan Andre OTW 25 juta revenue. Kita cari Apple. Oke, Apple 42 ribu. Hampir 20 juta, 5 jutaan lagi. 20 juta. Oke, semoga Bapak Ibu juga nggak sabar nih menunggu perusahaan Andre IPO. Bangkok Warehouse 50 ribu. Ini 80 ribu dan melonnya 100 ribu. Submit, approve PO lagi. Kita maju lagi ke D64. Kita kembali ke B2B lagi. Oke, kita cari lagi B2B lagi. Kita cari melon terlalu kecil, jeruk. Oke, apple 83 ribu item. Interesting. Allocate. D65. D66. Hampir 22 juta. Kita cari jeruk 93, melon 100 ribu. Ini jeruk boleh. Allocate pack and ship, Bangkok. Allocate lagi. Maju lagi ke D67. Hampir 22 juta. Kita cari lagi. Ini baru syarat pertama ya, revenue Bapak dan Ibu 25 juta. Syarat kedua R&D investment. Habis ini setelah dapat 25 juta revenue saya ke R&D investment. Melon 100 ribuan, apple 113, jeruk 60 ribuan. Melon aja deh. Oke, hampir 23 juta. 23 juta revenue. Jeruk 61. Oke, mana yang besar-besar ya? Melon 46 ribu. Kita kirim. Kita allocate lagi. D70 23 juta. 24 juta. Satu kali deal lagi mungkin 25 juta revenue. Jeruk 60 ribu nih mungkin bisa nih. Allocate. Maju D72.
maju deh 73. Satu hari lagi deh 74. Belum, ternyata belum. Oke, oke. 18.3536. Oke nih. Ini terakhir dapat revenue 25 juta. Tokonya udah ditinggal. Iya, ya 25 juta revenue. Dan sekarang kita R&D investment. Ini dia R&D investmentnya. Syaratnya harus dapat investasi yang positif ya, NPV-nya ya, net present value. Di sini karena untuk pengajaran saya akan mencontek Bapak dan Ibu, jadi saya akan ke akun trainernya. Kita mau tahu mana yang NPV yang lagi bagus ya. Kita ke member login. Tentu nanti kalau ke mahasiswa dirahasiakan. Kita ke run in game server lagi. Di game ini, di modul finance, lalu R&D investmentnya, yang positif tuh yang mana ya? Ini kita mau nyontek. Ini positif, ini minus nih, project 2 jangan dipakai. Oke nih, oke. Ini minus juga. Ini positif juga. Dan ini banyak dampaknya ya. R&D investment itu nanti ada dapat R&D benefit. Di sini adalah double your productions, double your production ini lagi. Ini sama, ini juga sama. Ini double your marketing efficiency. Mungkin saya pakai yang project 3 aja ya. Meskipun saya nggak ngiklan dan nggak produksi, mungkin setelah ini saya mau. Jadi nanti ketika Bapak dan Ibu belanja raw material, dia akan ngedouble productionnya dan reducing materialnya jadi separuh. Jadi dengan setengah jadi dapat satu gitu. Jadi kita contek, kita ambil yang project 3. Kita invest, kita ambil di sini. Invest ini berarti OPEX ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau kita maju ke D77, mungkin kita cek lagi finance report itu ada namanya biaya OPEX nanti Bapak dan Ibu. Kita cari ke P&L mungkin atau cash flow. Oh ini trial balance benar. Ini kredit ya. Biaya research dan biaya development. Jadi kita tutup lagi. OPEX-nya ini dia. Saya cari-cari OPEX-nya. Dia biaya research. Oke. Dan kalau itu berhasil, ya tentu kita bisa IPO karena syaratnya dapat R&D benefit yang positif. Kita tinggal balik ke modul finance dan kita cek share registry masih sama ya, ini untuk membuktikan aja ya. Sempat kita nggak tembus. Oke Bapak dan Ibu, sempat kita nggak tembus, nggak sesuai target waktu 30 hari, makanya dia dapat lagi 10%. Jadi kalau kita ke venture capital B, kita minta dana investasi, dan dalam 30 hari revenue nggak capai target, berarti saya tadi lebih dari 30 hari, maka dia dapat lagi 10%. Ada sebuah resiko dari minta dana dari investor. Nah, saya kena resikonya nih berarti. Dan di sini total profit, karena ini di sistem monsoon sim nggak bisa nol, anggap aja nih kita tulis $1. Seperti anggap aja uang traktir makan gitu loh. Jadi si venture capital B lumayan untung, dapat hampir 20% karena saya gagal dapat revenue tadi. Oke, good. Nah, next stepnya kita akan ke IPO. Kita akan OTW IPO si perusahaan si PT Andre tersebut. Di sini ada 3 underwriter. Yang pertama requirement-nya seperti ini, success rate-nya 95%, 80% dan 75%, dan sepertinya biar cepat kita mau yang 95% success rate ya. Ada biaya fee-nya juga. Ini akan banyak banget ngabisin cash kita, dan net profitnya mungkin nanti bisa aja jadi minus ya. Dan karena bisnisnya juga lagi nggak running nih, mungkin si PT Andre fokus ke IPO. Kita coba aja di sini.
Submit. Minimum revenue 25 juta. Kok nggak bisa ya? Coba maju ke D79. Oh, R&D-nya nunggu, sorry Bapak Ibu, R&D-nya sukses nunggu D79. Kita satu hari lagi. Oke, Tara, R&D Benavita dapat tadi. Ini NPV-nya positif ya. Jadi ketika kita investasi di R&D kita nunggu beberapa hari. Nah, harusnya sekarang kita bisa nih klik start IPO. Di sini untuk di dunia nyata ya Bapak dan Ibu ya, kalau perusahaan mau IPO itu prosesnya panjang banget, tapi di sini cuman klik nanti submit ya. Jadi seolah-olah si underwriter nanti akan nanya mau IPO tuh mau apa. Ini ada pilihannya banyak. Mungkin saya pilih satu aja ya, mungkin untuk ekspansi internasional bisnisnya si Andre. Jadi lalu saya submit di sini dan yang tadi saya bilang public mintanya 20% offering. Kita butuh 20% dari subscription dari public. Tentu lagi-lagi di dunia nyata kalau mau go public biasanya percentage sahamnya itu share-nya itu dari 0 sampai 80% pun bisa, tapi di sini di Monsoon Sim untuk edukasi ya mungkin kita pilih aja satu, kita kunci di 20% dan kita submit. Dan di sini ada satu metode bagi-bagi saham ya, split, namanya share split, karena share split itu adalah dikecilkan nilai sahamnya sehingga masyarakat bisa beli. Nah, kemarin pun saya sempat Google apa itu share split. Nah, itu apa itu split share. Jadi split share itu adalah tindakan korporasi di mana satu lembarnya itu dipecah. Jadi terlihat murah sehingga masyarakat bisa membelinya. Jadi nilainya sama tapi share sahamnya di split ya. Jadi yang tadinya satunya sekian jadi dipecah jadi nilainya sekian. Jadi adjust numbernya, jadi kita punya saham yang 447.640 share. Nah, kita harus agree di sini terhadap split share, kita klik agree dan biasanya nanti perusahaan ditanya dokumen-dokumen untuk IPO dan anggap aja saya punya dokumen semuanya, jadi tinggal centang-centang aja. Jadi ini pasti prosesnya nanti berbulan-bulan kalau di dunia nyatanya. Monsoon Sim sendiri pun nanti kita berharap nanti bisa IPO ya Bapak dan Ibu. Ini klik submit dan di sini ada ini ada current share-nya, current company valuations-nya, kita akan issue 20% ini, bla bla bla, dan kita harus centang setuju aja kalau subscribernya dari publik di bawah 90%, kita nanti batal IPO. Semoga saya berhasil IPO nih. Kita klik submit, kita klik yes di sini dan kita majukan satu hari. Dan ini butuhnya 10 hari ya Bapak Ibu ya. Untuk 10 hari itu bagaimana cara mendapatkan 90% subscription? Jadi kita harus pertama melakukan roadshow dan juga press conference. Jadi kita seperti ngumumin di media, si perusahaan Anda ini mau IPO nih, kita butuh subscription. Ataupun di satu sisi juga dari POV perusahaannya, kita seolah-olah nih ada sebuah indeks untuk mantau proses kita mendapatkan subscription-nya Bapak dan Ibu. Ini kita pakai Dow Jones. Lagi-lagi ini bisa kita Google ya, Dow Jones Index itu apa. Nah, ini realnya seperti ini. Jadi dia itu udah skala internasional ya, dipercaya semuanya untuk terkait market saham ya Bapak dan Ibu. Jadi kita pakai itu juga namanya di sini Dow Jones. Jadi kalau kita majukan, saya mau roadshow dulu. Ini keluar biaya untuk conference, untuk roadshow, ngasih tahu ke umum kalau perusahaan Anda ini mau IPO dan kita majukan sampai 10 hari. Di sini terlihat IPO subscription kita nambah ya dari pokoknya sekarang di 17,3%. Kita biaya lagi. Ini yang tadi saya bilang kemungkinan OPEX perusahaannya akan besar, mungkin bisa delinquent, tapi nanti kalau udah dapat saham dari publik mungkin kita bisa putar uangnya lagi ya Bapak dan Ibu. Cashnya masih aman, kita bisa roadshow terus sama conference terus. Ini
Tentu kalau proses di dunia nyata nggak secepat ini, mencari subscription ya, roadshow dan press conference. 21%. Oke, roadshow terus dan conference terus. Dow Jones Index-nya juga lagi lemah ya. Jadi apakah saya bisa 90% IPO nih? Terus kita coba terus. Ini cashnya sih, cashnya udah 200.000. Oke, 33%. Sepertinya nggak bisa nih. Kita cek lagi. Tiga, 3 hari lagi. 35%. Dow Jones Index-nya lagi lemah sekali. 62%. Ini udah delinquent. Delinquentnya udah ada banyak tunggakan. IPO-nya gagal dan gagalnya ketika lagi webinar. It's okay. Saya gagal IPO. Kemarin saya sudah sempat running game dan itu saya dapat IPO. Di sini saya mau mundur submit sebentar. Kemarin saya udah testing game dan dia berhasil IPO Bapak dan Ibu. Oh, sama di D92 juga, mirip-mirip. Ini yang saya berhasil IPO kemarin. Nah, ini yang contoh kemarin saya berhasil IPO dan yang game yang barusan saya demokan ke Bapak dan Ibu dia nggak IPO, tapi ini saya ada game kemarin yang saya dapat IPO dan 20%-nya untuk saham. Lagi-lagi ada penyusutan, semuanya pun nyusut ya, si Uncle Joe-nya dari 5 ke 3,2, ini 10 jadi 7,2, 10 jadi 8,4 dan untuk publiknya di D91 itu kurang dari 20% yaitu 19,62% dan dapat dari subscription ataupun dari publik ya 25 juta dan cashnya nambah. Jadi kalau sampai bisa IPO itu lumayan berhasil dan company valuations yang kemarin game yang kemarin saya 132 juta 156.792 Singapura dollar. Nah, jadi seperti itulah perjalanan startup to IPO. Sayang sekali di game yang barusan saya demokan 1 jam, saya tidak IPO, tapi game yang kemarin saya IPO di sini. Eh, Terlihat saham yang punya sayanya sendiri, PT1 nih, kalau yang tadi namanya PT Andre, itu ini punyanya jadi 60%-an. Dan itulah em, pas banget 1 jam Bapak dan Ibu. Itulah menjelaskan bermain atau menjelaskan entrepreneurship ataupun kewirausahaan bisa melalui game, salah satunya melalui Monsoon Simulations Bapak dan Ibu. Kalau game yang tadi saya punya cashnya masih banyak, saya bisa minta IPO lagi Bapak dan Ibu. Tak sayang sekali cashnya saya sudah habis, OPEX saya sudah minus banget. Kalau masih banyak nanti saya sebetulnya bisa klik lagi untuk untuk IPO lagi. Tapi ini alhamdulillah saya ada contoh game kemarin. Em, apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu terkait seminar hari ini tentang Monsoon Sim untuk lab digital business, spesifik banget untuk ngajarin kewirausahaan lewat perusahaan kecil startup si PT Andre tadi sehingga bisa go public dan sahamnya terbagi-bagi seperti ini untuk publik, untuk investor dan untuk Uncle Joe tadi. Any question? Bu Elsa, silakan. Oke, selamat siang Pak. Terima Selamat siang, kasih Bu. seminarnya hari ini. Pak, mau tanya, yang pertama terkait dengan tadi subscription itu teh maksudnya untuk orang-orang yang beli saham kitanya ya? Ya, betul. Kalau itu teh harus mencapai dengan 90%. Iya, karena saya ke underwriter-nya tadi. Oh, oke oke. Nah, kemudian Pak, kalau semisalnya tadi kan kalau modul ini kan nggak semuanya bisa ya Pak.
harus mendapatkan dulu sertifikat. si 1000-nya betul. Iya. Nah, itu Pak, kalau misalnya dari Unpar sendiri, untuk misalnya ada beberapa dosen yang juga sama pengen belajar yang modul ini gitu. Nah, itu ada tambahan biaya nggak Pak? Atau kita eh, sudah termasuk ke situ? Iya, sebetulnya kalau training yang private gitu, misalkan saya diundang ke FEB Parayangan tentu ada biayanya. Tapi kalau misalkan mau yang free bisa Bu Elsa. Jadi tinggal Ibu cari misalkan berlima nih, misalkan 5 dosen mau mau certified startup to IPO, tinggal bilang aja, tinggal WhatsApp saya aja, Pak Andre bikinin satu game dong, sehingga kami bisa masuk ke gamenya Bapak, mainin startup to IPO. Tapi syaratnya Ibu harus harus go public perusahaannya ketika main. Nanti yang klik next day-nya itu nanti Bu Elsa sendiri. Jadi saya cuma bikinin satu game, saya kasih namanya link solo game. Jadi Bu Elsa yang main solo game sendiri, misalkan ataupun berlima sama dosen parayangan, sampai IPO sampai dapat valuation company-nya. Pokoknya sampai terakhir, nanti kirim buktinya ke saya, nanti langsung dari kami aktifasi Bu, si 1000-nya. Jadi boleh yang private berbayar saya diundang ke Bandung, kita bikin kelas di sana, ataupun yang free tinggal saya bikinin game pun bisa Bu. Gitu. Makasih ya Pak. Sama-sama Bu Elsa. Ada lagi? Untuk dari sisi customer sendiri, sebagai salah satu pengguna Monsoon Sim, Bu, mungkin ada kesan dan pesan untuk di sini banyak nama-nama yang belum subscribe nih, kami undang Nah, Pak, terkait. ini terkait dengan tadi kan ada share split, dan terus nanti ada bagi dividen juga gitu ya Pak? Berarti. Belum sampai sana ya harusnya ya. Oh, belum sampai sana. Jadi Iya, hanya baru jual beli betul. saham aja gitu ya. Iya. Oke, Dan kalau ketika valuationnya selesai tadi udah sebetulnya game tadi udah selesai. Ada satu penilaian matrix yaitu valuation tertinggi. Jadi misalkan ibu bisa memainkan kompetisi startup to IPO ke mahasiswa, valuation nilai perusahaan valuation tertinggi nanti yang menang. Jadi ada nilai KPI-nya. oke, berarti baru orang bisa ini modulnya baru sampai dengan nanti orang bisa beli saham kita aja ya Pak ya. Iya, sampai dijual ke publik yang 20% tadi. Oh, oke. Kalau kayak transaksi terkait dengan contoh misalnya saya kan udah eh, jual lembar saham di publik. Nah, terus saya beli lagi lembar sahamnya dari publik, berarti belum bisa ya, Pak? Kayak Sementara belum, di treasury shares. Oh, oke. belum. Ya, siap, Pak. Semoga ke depannya. Nah, terus kemudian kalau untuk stock split itu berarti udah settingan dari Monsoon-nya ya, Pak? Sudah juga. Sudah tinggal klik OK aja tadi. Oh, oke. Makasih, Pak. Sama-sama Bu. Pak Anhar atau? Oh, ada chat dulu. Pak Wahyu atau Pak Anhar dulu? Pak Anhar dulu deh, Pak Anhar. Ada pertanyaan apa? Oke, makasih Mas Andre. Selamat pagi ya. Pagi, Ini Pak. menarik sih ngelihat ininya ya gamenya. Tapi pertanyaan saya gini, di kami saya Anhar dari FEB ya, FEM IPB. Biasanya FEB, tapi kalau di kami FEM ya, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB Karena Bogor, Pak. iya Bogor. Oh, kita udah pernah bertemu belum di sana? Mungkin bukan dengan saya ya, Oke, dengan oke. FEM. Kami ada FEM, ada sekolah bisnis. Oke, Pak. Nah, Oke, Pak. itu. Nah, tadi sih pertanyaan saya gini, Mas Andre. Ini kan sebenarnya di Kuwirus ini kan ada di beberapa jurusan ya, kalau di FEM, Mhm. bahkan di IPB gitu. Ada yang di agribisnisnya ada, dan Iya. rata-rata sebenarnya di awal ada mata kuliah Kuwirus untuk semua gitu, tapi nanti ada pendalaman lah di masing-masing Mhm. jurusan gitu ya, sesuai dengan eh, apa ciri khusus jurusannya lah gitu. Nah, kebetulan di kami, saya dari Departemennya Ilmu Ekonomi Syariah. Kami juga ada ke mata kuliah Kuwirus, dan kami ada praktek langsung ya sebenarnya. Jadi kami membagi mahasiswa itu dalam beberapa kelompok. Mereka bikin bisnis langsung gitu ya, modalnya apa namanya terserah mereka gitu. Dan nanti di akhir ada pitching gitu ya, dengan para dosen, mana tahu dosen ada yang mau investasi gitu ya kalau mereka melanjutkan bisnisnya gitu Iya. ya.
beberapa sih ada yang bisnisnya lanjut gitu ya dan Oh, besar mantap, gitu. mantap. Eh, Walaupun ada apa namanya dan salah satunya sebenarnya bisnis yang mereka jalankan selama kuliah apa selama praktikumnya ini gitu ya nggak boleh bisnis yang sudah ada gitu karena kan beberapa ternyata ada yang punya bisnis sendiri gitu jadi benar-benar mengkreat dari baru. Nah, kira-kira misalkan apakah tadi ya permainan game ini apakah ada batas waktunya dalam artian misalkan oh ini harus dimainkan dalam sekian jam gitu atau misalkan saya sih berpikirnya ya dalam mereka menjalankan bisnis nyatanya gitu ya Mhm. berdampingan dengan main gamenya ini gitu dalam artian apa ya bisa nggak ya di ya kita coba integrasikan keduanya ini gitu jadi apa namanya jalan bersamaan jadi mungkin ya mereka dapat insight dari gamenya gitu ya Iya, untuk Pak. pengembangan bisnis mereka atau seperti apa itu sih Mas Andre. Oke, Pak Anhar, pertanyaannya menarik sekali, Pak Anhar. Untuk Monsoon Sim Game sendiri, Pak Anhar, sebetulnya nggak ada batasan mau main berapa lamanya, Pak Anhar. Em, tapi mungkin ada limit akhir akhir waktunya ya, karena biasanya tuh 130 hari virtual tuh udah harus selesai. Nah, ketika Bapak lagi running untuk main maksimum 130 hari virtual, saya kan tadi selesai D92 ya, Pak Anhar ya. Nah, si D0-nya sampai D130-nya itu bisa sepanjang terserah Bapak nanti kelasnya gitu. Misalkan kita ada kerjasama, Bapak running kelas startup to IPO ke mahasiswa, misalkan tadi agriculture, dan lagi ada project realnya beneran gitu. Bapak bisa bilang, Bapak mau bikinkan game simulasi bisnis startup to IPO, maksimum sampai D130. Misalkan kalian bisa main sampai 3 bulan ya gitu loh Pak. Jadi Bapak bisa ngunci di awal bilang seperti itu. Nanti mereka misalkan di hari Senin cuma 2 hari transaksi, 2 kali transaksi, nanti dilanjut minggu depan, nanti dilanjut minggu depannya lagi. Nah itu pakai cara yang pertama Pak, Bapak yang bikin game biasa, itu synchronous game namanya, Bapak yang bikin game biasa, lumayan serentak mainnya. Nah yang cara yang kedua, unsynchronous game, itu Bapak bisa bikin solo game, menugaskan mereka masing-masing main sendiri-sendiri, tapi itu maksimum cuma 1 minggu Pak. Jadi nanti mereka misalkan dari Senin sampai Minggu mereka running startup to IPO selama 100 virtual days contohnya gitu. Tapi jawabannya lumayan panjang bisa Pak. Dan ya kalau misalkan sambil ditempel sama real project yang lagi running itu lumayan cocok Pak. Karena kan si Monsoon Sim-nya ini kan jadi fondasi untuk mereka yang lagi project realnya kan. Tapi mungkin hanya sebagai tools, toolsnya aja Pak. Jadi bukan berarti datanya realnya Bapak tuh dimasukin ke gamenya si Monsoon Sim diupload gitu loh Pak. Jadi mungkin lebih ke pendampingannya aja Pak Anhar, semoga menjawab. Oke, makasih Mas Andre. Sama-sama Pak Anhar. Tadi ada Pak Wahyu ya. Silakan Pak Wahyu kalau ada pertanyaan. Betul, Mas Satri. Ya, dari Terima UAD, kasih. UAD Jogja. Ya, Makasih Pak, ya sudah hadir. ini dari judulnya ini menarik ini Mas Iya Satri. Pak, terima kasih Pak. Kemudian tadi dalam perjalanan mengikuti demonya tadi, saya itu Iya. membayangkan terkait dengan kurikulum yang ada di UAD karena memang jurusan yang ada di UAD kan banyak ya. Dan itu ya macam-macam dari IPS, pendidikan sama IPA gitu ya, bagian teknik dan sebagainya itu. Iya Pak. Nah, sementara ini saya nggak tahu juga ini kelihatannya memang sudah gamenya advance itu ya sampai IPO tadi dan sebagainya gitu. Iya. Ini kan luar biasa ini ya. Iya Jadi Pak, saya terima kasih belum Pak. bisa membayangkan bagaimana mencoba mapping untuk apa sinkronisasi dengan kurikulum kami gitu. Nah ini yang perlu kami tanyakan. Barangkali ya Mhm. ini saya ketinggalan begitu dari paket-paket yang diselenggarakan oleh Monsen ini barangkali nanti ketemu sehingga bisa kita sinkronisasi dengan kurikulum kami. Nah, jadi sentuhan memang dari dasar ya Mas Chandri ya Iya yang Pak. ada di tempat kami begitu. Ini mahasiswanya disentuh dulu semangat kewirausahaannya dulu begitu. Karena dari satu kelas biasanya kalau saya mengadakan ya semacam survei kecil-kecilan begitu
itu memang semangatnya hanya apa ya, minim sekali ya, 20% mungkin masih terlalu tinggi ya, dari satu kelas itu kurang lebih 40 sampai 50 mahasiswa itu yang berminat untuk kewirausahaan ketika mereka nanti lulus. Nah, ini yang tantangan terbesar dari para dosen ini kan menyentuh bagaimana wirausaha itu menjadi bagian salah satu opsi, tidak hanya sekedar nanti lulus cari kerja dan sebagainya begitu. Nah, karena ini tadi demonya sudah demikian advance begitu, termasuk ya bagaimana menyusun bisnis plan, kemudian mengerti omset, kemudian menyusun trik untuk pengadaan barang dan sebagainya, itu kan hal-hal yang Iya, di dalam demo tadi betul, ya itu betul, sudah betul. lewat itu. Betul, Pak, betul, Pak. Tadi ya, Nah, ya ini cuman saya mohon lewatin lah tadi kan. ya mohon bagaimana kurikulum kami yang sangat dasar ini apakah ada dalam menu yang ditawarkan Munson atau belum ini? Ya, monggo Mas Andri, Iya, gimana? Pak Wahyu, terima kasih Pak atas antusiasmenya. Semoga Ahmad Dahlan nanti bisa kerjasama Monsoon Sim, Pak. Sebagai gambaran, Pak, Monsoon Sim itu kita tools alat bantu pengajaran dan semoga cocok sama kampus-kampus. Kita udah dipakai di puluhan negara juga ya, Bapak dan Ibu ya, ratusan institusi pendidikan. Untuk langkah-langkah awal, Pak, memang kita nanti akan bantu development kurikulum, Pak Wahyu ya. Jadi nanti kita tim kami Pak, kita punya tim namanya kurikulum desain Pak. Jadi selagi nanti kita presentasi ke UAD, selagi nanti kita deal-deal harga untuk bisa kerjasama, kita nanti ada tim lain yang akan ngebantu Bapak untuk menyusun kurikulumnya Bapak. Bapak bahkan nanti dibolehkan menyetor RPS-nya Bapak ke kami. Nanti bahkan kita akan godok bersama Pak. Nanti cocoknya di RPS-nya Bapak pakai Monsoon Sim apa, mata kuliah apa, modulnya apa. Itu yang pertama Pak. Itu adalah kita ngebantu sampai ke paling dasar untuk development di kurikulum. Yang keduanya Pak, ketika nanti ada kerjasama, kita akan lakukan sesi trainingnya Pak. Jadi nanti dari UAD akan dikirim misalkan let's say 15 dosen untuk kami training Pak. Kami nanti bisa diundang ke UAD Jogja di sana. Kita nanti akan lakukan selama 16 jam training Pak. 8 jam hari pertama, 8 jam hari kedua. Hanya untuk transfer knowledge Monsoon Sim Pak. Jadi nanti dosen-dosennya itu seperti mahasiswa yang main sama saya gitu Pak Wahyu. Sehingga transfer knowledge-nya nanti berhasil, baru nanti dosen-dosen UAD bisa ngedevelop sendiri si kurikulumnya ataupun bisa pakai yang tadi sudah kita bantu develop untuk dipakai diajarkan ke mahasiswa-mahasiswi. Tinggal nanti lanjutannya untuk salah satunya lanjutannya ini tadi dari Pak Rayangan pun merespon tertarik untuk lanjutannya adalah menggunakan startup to IPO course ke kurikulum gitu Pak. Jadi mungkin nanti startnya sangat-sangat basic Pak, kita sangat-sangat fundamental sekali. Kita ada pre-sales, nanti ada diskusi kerjasama, kita nanti ada development kurikulum Pak, bahkan di Monsoon Sim sendiri kita punya AI-nya. Kalau yang di bagian ini sekaligus menjawab untuk seluruh customer Monsoon Sim juga untuk semuanya. Di Monsoon Sim itu juga kita punya development untuk membuat kurikulum Bapak dan Ibu. Jadi kalau dilihat di course-nya di sini, ini kan course yang sudah jadi ya, yang dibikinin oleh PT Monsoon gitu kan. Ini yang udah jadi tadi. Saya tadi ngambil startup to IPO di sini. Nah, salah satunya kita juga bisa infokan ke Bapak dan Ibu untuk bisa bertanya ke AI-nya Monsoon Sim terkait Bapak dan Ibu nih ngajar apa, lalu di mata kuliah di universitas level berapa kali pertemuan. Nanti kita bisa bantu ini semacam AI prompt, tinggal di paste aja di ChatGPT. Jadi saya buka akun ChatGPT saya dulu ya. Nanti tinggal di paste aja. Jadi ini contoh seorang dosen ngajar finance selama 9 pertemuan. Jadi saya tinggal ke ChatGPT saya sebentar. Nanti tinggal di paste aja nih, atau saya ke folder saya dulu deh. Oke, tinggal di paste. Dan ini banyak sekali datanya, makanya ini tinggal copy aja. Tuh, ini banyak banget datanya. Dan tinggal di paste. Nah, ini semoga dosen-dosen yang berlangganan Monsoon Sim bisa menggunakan AI Curriculum Builder-nya juga dibantu penyusunan mata kuliah finance selama 9 kali pertemuan. Dibantu disarankan KPI-KPI-nya dan lain-lain. Nah, ini untuk
untuk customer juga. Tentu customer boleh juga infokan ke kami, misalkan Bu Elsa tadi, Pak, kami punya RP sekian, boleh dibantu nggak? Itu juga bisa. Jadi kita bisa ngebantu dari dua sisi. Dari development kurikulumnya kita bisa bantu, dari dosennya juga bisa punya disediakan AI Curriculum Builder. Seperti itu Pak Wahyu, semoga menjawab Pak. Ya, terima kasih Pak Andri. Ternyata memang ada ya sebelumnya. Dan ini tadi memang sudah cuplikan semacam apa ya, uji kompetensi mahasiswanya ya, kira-kira gitu ya memang ya, sudah Iya sampai Pak. di sana ya. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mas Andri. Sama-sama Pak Wahyu dari WADE. Yang lain Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan, Pak Anhar ke unmute Pak Anhar. Oh ya, Bapak dan Ibu saya ada kirim absensi, mungkin bisa bantuannya untuk mengisi absensi. Di situ salah satu pertanyaan di absensi itu adalah apakah Bapak dan Ibu mau subscribe Monsoon SIM. Jadi kalau jawabannya yes, nanti bisa kami approach oleh tim salesnya kami ya Bapak dan Ibu. Dan juga di acara Monsoon SIM mingguan ini sangat banyak acaranya Bapak dan Ibu. Jadi kalau yang hari Kamis ini kan kita bertemakannya seminar, jadi Bapak dan Ibu tuh nonton ya. Tapi kalau di acara Rabuan itu kita punya yang namanya Bapak dan Ibu bisa hands on. Jadi kalau kita ke eventnya Monsoon SIM, itu ada acara Kamisan. Acara Kamisannya nih, ini kewirausahaan, ini SIM, ini SIA. Dan acara Rabuannya ini adalah seperti ini. Bapak dan Ibu nanti dibantu seperti saya dapat akses bisa running game. Meskipun nanti nama servernya itu free trial server ya Bapak dan Ibu. Tentu tetap bisa ngajar ke mahasiswa-mahasiswi dan free trial itu bisa Bapak gunakan dengan harapan kita bisa terjalin kerjasama ya. Jadi sudah dapat nonton seminarnya di sini dan testing di free trial servernya di sini. Semoga di selanjutnya bisa bekerja sama seperti itu. 6 menit lagi kita sudahi acara kita, Bapak dan Ibu. Pas banget 1,5 jam. Kita rekap lagi, kita rangkum lagi. Tadi adalah perjalanan perusahaan PT Andre yang meskipun gagal IPO ya, karena agak terburu-buru selama 1 jam saya tadi workshop menjalankan sebuah perusahaan yang kecil dengan bermodalkan kecil 400.000, lalu mencari investasi pertama dari saudaranya, lalu mencari 2 investor, venture capital A dan venture capital B, sehingga bisa mengelola perusahaannya dan juga harus dapat NPV yang positif, harus melakukan research and development company baru bisa go IPO dengan menyertakan beberapa dokumen legal IPO dan melakukan promosi conference dan juga roadshow-nya. Untuk dapat free trialnya, sebetulnya kalau Bapak klik di websitenya di pojok kanan atas itu ada namanya trial Pak. Itu Bapak bisa langsung trial, bahkan hari ini Pak Angga bisa kami berikan aksesnya. Nah tapi yang untuk Rabunya itu benar-benar dibantu Pak, dibantu Bapak bikin gamesnya gitu. Jadi minta free trial harinya pun bisa di ke monsoonsim.com namanya ready to try, Bapak bisa input di sana. Tapi yang Rabunya itu benar-benar dibantu dari cara bikin gamesnya. Dan itu nanti sama saya lagi di hari Rabunya. Apakah ada pertanyaan lagi? Di sini ada selain... Ya, Oke, Bismillah, silakan Pak Angga ya. Ya, saya mau tanya. Saya dari Viwa, Pak. Mungkin Bapak sudah pernah dengar ya dari prinsipal saya, dapat ini dari prinsipal saya. Kebetulan kita sekolah memang fokus goals-nya itu juga di entrepreneurs ya. Jadi anak-anak punya program business plan, juga bisa pitching ya. Kalau kita agendanya tuh market day gitu. Jadi kita seolah-olah mereka buat bisnis, mereka buat financial statementnya, dan mereka juga coba funding ya. Kita pakai sistemnya crowdfunding seperti itu, dan diambil dari siswa-siswa yang mau coba invest di bisnisnya, market day di situ, dan alhamdulillah nanti di selesai kegiatan mereka akan profit sharing dengan siswa-siswa yang lain gitu. Nah, pertanyaan saya adalah sejauh mana sih Monsoon SIM ini bisa membawa siswa-siswa kita itu betul-betul punya punya skill kompetensi di bidang bisnis yang akan datang, terutama untuk tingkat SMA gitu. Apakah ini mereka
mereka bisa gitu ya untuk tadi kalau saya lihat kan untuk materi-materinya tidak tingkat kuliah semua gitu ya, ada ROI dan lain sebagainya gitu, dan mungkin dari pengalaman Bapak ada sekolah-sekolah lain juga bisa di-share seperti apa gitu. Ya, Pak Angga. Terima kasih, Pak. Tentu pengalaman dari SMA kita lumayan banyak ya, Pak ya, karena kita ada beberapa customer SMA juga. Guru-gurunya kami training sehingga bisa ngajar. Biasanya masuk ke mata kuliah ekonomi, Pak. Em, Misalkan seperti penabur, seperti Sutomo Medan, itu Hmm. guru-guru ekonominya embed Monsoon Sim, Pak, untuk di kelasnya. Hmm. Mungkin secara parameter modul dan feature itu mungkin nggak dipakai semuanya, Pak. Lagi-lagi memang sebuah kelebihan, Pak, jika kerjasama sama Monsoon Sim, karena Hmm. let's say dengan harga yang sama itu kan dapat paketan modul dan fiturnya itu kan ratusan ya, Pak Angga ya. Jadi Hmm. nanti tinggal setelah lakukan training, tinggal dosennya atau gurunya yang ngelimit si fiturnya itu, Pak. Oh Hmm. mungkin nanti si misalkan krisis nggak perlu fitur itu. Oh misalkan nanti fitur employee tax gitu, misalkan nggak perlu dulu deh untuk ekonomi SMA. Jadi aksesnya dapat semua, trainingnya juga dapat, tapi nanti gurunya adalah yang memegang kendali gamesnya nih. Oh. Untuk beberapa fiturnya mungkin ada yang dimatikan, ada yang dinyalakan, Hmm. ataupun ada yang ditinggikan, mungkin cashnya dikasih 10 juta gitu Pak. Jadi nanti Hmm. makanya peran gurunya itu nanti lumayan lumayan advance juga Pak, nggak hanya sekedar ngajar, mereka nanti sebagai koreografer, sebagai advisernya juga, jadi nanti ngasih-ngasih masukan juga ke siswa-siswinya juga Pak Angga. Jadi dengan rekam jejak SMA-SMA yang sudah subscribe sih kita bisa bilang kita pede ya Pak Monsun Sim untuk level SMA. Semoga Oh, oke. semoga menjawab Pak. Baik, baik. Terima kasih, Pak Andre. Sama-sama Bapak dan Ibu, dan sepertinya itu menutup pertanyaan terakhir kita. Sudah 1,5 jam pas. Tentu semoga kita nanti bertemu lagi di acara lain, dan apalagi kalau misalkan kampus dan sekolah Bapak bisa bekerjasama dengan Monsun Sim, subscribe Monsun Sim dipakai di mata kuliah Bapak dan Ibu ataupun di mata pelajaran. Dari kami mungkin cukup sekian. Saya terutama mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya bukan dosen, tapi dari memberikan penjelasan entrepreneurship dari sudut pandang bisnis game Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali lagi, selamat pagi menjelang siang, silakan boleh meninggalkan Zoom. Selamat siang semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera.